Ane turunan Nabi, ente punya istri, cerai, nanti ane kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat, ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk. Kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istri. Rela. Ane turunan Nabi, ente punya istri, cerai, nanti ane kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat, ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek dalam surga. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan? Dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi, sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib. Tujuh. Bukan penelitian filologi, ini penelitian sosiologi. Saya ambil contoh kasus di Madura saja. Bagaimana itu? Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh, mana orangnya saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah, tafadhol. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok gitu. Carok. Kan?
Iya. Ya, Ya, saya saya kira Madura ini. Mas Prof kan orang Madura. Madura, doktrinnya Itu harga diri kan? harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik Nyawa. putih putih tulang, ya kan? Bener. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya Bener. mengaku Habib dan memang wajahnya itu wajah Arab. mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya Oke. meminta istrinya. Istri Itu orang dalam diminta. arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini Ya, mau bisa. menceraikannya dulu, Oke. setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Itu rela dia menceraikan istri. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, nggak ada beban itu mau carok atau tidak, nggak ada beban. Gak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati, Miris, betul. ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau gak cantik gak mau mereka. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah Bukan soal agama. masalah agama saja. Ini sudah masuk Masalah sosial. persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Ya Allah. Jadi jangan kita alergi dengan fenomena sosial yang di kalangan Madura itu memang ada. Seperti Memang itu. ada ya? Ada. Luar biasa, luar biasa. Ini bukan saya yang mengatakan, Mas Pras ya. Iya, iya. Saya dari A1, kiai yang ada di Madura juga. Jadi Ustadz Ali sudah memiliki data Data ini itu valid. valid. Mau apa? Ya, mau apa? Jadi Di yang sini. dijadikan acuan itu syafaat. Ya, Syafaat. Jadi suaminya, yang mantan suaminya itu akan dapat syafaat dari Nabi. bahkan bukan cuma hal itu, Ustaz. Orang yang sudah mati dalam kondisi fasik, bisa mereka tanggung masuk surga? Wah, Gak perlu dijawab Iya, deh. iya. Saya menyaksikan itu. Menyaksikan, Iya, iya. sampai di titik itu kita didoktrin. Padahal itu menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah. Melangkahi Nabi kalau perlu. Nah itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa prihatin. Kalau ini tidak ada yang bersuara, lalu siapa lagi? Iya. Jadi di sini kita ini ya teman-teman, terkhusus Profesor Manahim Ali, di sini beliau sebagai seorang yang memiliki data, ya, memiliki kemampuan untuk membedah sesuatu dengan secara ilmiah. Ini pasti tidak boleh dipatahkan hanya dengan sekedar opini ya. Oh, tidak boleh. Harus dengan data Harus dengan juga. data. Harus dengan data. Kalau kalian merasa sayang, nih pertama sayang kan Ustaz ya. Sayang kepada habaib yang kalian anggap itu sebagai orang yang luar biasa lah keilmuannya. Tapi kalau berbicara nasab, tunggu, butuh data untuk menjelaskan hal itu. Terus yang kedua, kalau merasa peduli terhadap Islam, lakukan sesuatu agar hal ini tuh bisa bebas dari tanah kita, dari negeri kita. Yaitu apa? Doktrin-doktrin semacam tadi. Bagaimana kita sebagai umat muslim menyadarkan umat dari lelapnya mereka tidur oleh doktrin tadi. Karena doktrin ini sangat berbahaya. Bahkan kalau kita berbicara sejarah, katanya ya Ustadz ya, dulu ada salah satu Habib yang dilantik atau di apa gitu oleh Belanda. Oh. Itu bagaimana ceritanya? Apakah benar ada seperti itu? Ya, memang faktanya ada dan itu tercatat dalam tulisan-tulisan orang-orang Belanda sendiri. Orang Belanda sendiri Ya, bisa yang dipertanggungjawabkan. bisa dipertanggungjawabkan. Namanya Snoek Ruchonje. Nah, itu siapa itu? Itu seorang ahli filologi juga. Filologi juga. Ahli filologi. Tapi dari Belanda. Dari Belanda. Dia gimana? Menuliskan apa dia? Dia mengatakan bahwa yang namanya Habib Utsman bin Yahya itu Utsman bin teman Yahya. dekatnya. Teman itu dekatnya? teman dekat Yang tadi Belanda itu. Snoek Ruchonje. Itu dia nuliskan apa, Ustaz? Ya, berkaitan dengan dia berhak Ya. untuk dilantik menjadi seorang mufti di Batavia dan mendapatkan gaji besar oleh Belanda.
dan memang dijadikan oleh pemerintah Belanda sebagai pemberi stempel semua keputusan Belanda. Termasuk ada pemberontakan di Cilegon, Ya. di Banten, yang para ulama pribumi memberontak kepada Belanda dianggap sebagai tidak syar'i. Oh, Sampai seperti itu. sampai seperti itu. Iya. Dan itu fakta real, ada itu. Iya. Dan ada buku atau kitab yang ditulis oleh beliau Ngeri. menyebutkan nama khas Cilegon, dan orang yang memberontak, siapa memberontak kepada pemerintah Belanda, Iya. maka dianggap sebagai keluar dari syariah. Sampai seperti itu. Berarti mereka yang syahid membela tanah air menentang Belanda ini. Mereka kafir. Biasa tidak mengatakan begitu. Tapi kan Tapi kenyataannya faktanya mengarah ke begitu, situ, kan? iya. Sampai seperti Sampai itu. di titik itu. Iya. Dan ini Habib bin Iya. Yahya. Bin Yahya. Marganya jelas bin Yahya. Bin Yahya ya. Iya. Ini bukan omong kosong ya teman-teman, datanya ada dan Dan profesor kitabnya ada yang sampai sekarang beredar di tengah-tengah kita ada. dan kalian bisa baca loh. Iya kan? Manhaj al-Istiqomah, judul kitab. Judul kitabnya. Silahkan beli, silahkan cari biar kalian Murah tuh- bukunya itu, cuma 10.000 kalau nggak salah. Berarti kecil. Tipis, bukunya tipis. Ah. Tapi di situ tertulis peristiwa pemberontakan Cilegon Oh, yang melawan Belanda itu dianggap melanggar syari. Ada. Itulah sebabnya pemerintah Belanda memberikan kewenangan kepada Habib Utsman bin Yahya Iya. untuk menjadi mufti Batavia. sampai diberikan gelar ya. Iya, sampai diberikan gelar. Tapi Kalau bukan hanya gelar, bukan hanya gelar, tapi juga diberikan uang. uang. Ada 100 gulden kalau tidak keliru per bulan. 100 gulden. Itu berapa kalau bulan. dirupiahkan? Wah, itu harus dihitung-hitung lagi. Tapi intinya tidak sedikit ya. Oh iya, jelas, tidak sedikit, tidak sedikit tuh. Aduh, ini sangat menyayat hati ya teman-teman. Padahal Jadi kalau saya harus menjelaskan ya, Iya. ini bukan persoalan agama saja, Betul. bukan hanya bicara nasab, ini bicara mengenai keadilan, ini bicara mengenai sosial. bahkan kemerdekaan. Iya, kita nggak boleh ada perbudakan ya. Nah, Tapi itu dia. sekarang perbudakan spiritual itu luar biasa. kolonial. Kolonialisasi masih ada sampai sekarang. Itu problem besar masyarakat kita. Gaya beragama secara primitif itu masih ada sampai hari ini. Bukankah kita ini mengaku sebagai manusia modern? Tapi gaya beragama secara primitif itu masih terulang dan terus terulang Dan masih dilakukan sampai sekarang. sampai sekarang. Siapa yang harus bersuara? Kalau bukan kita. Kalau bukan orang-orang yang punya kepedulian persoalan itu. Kalau semua orang diam, ini akan terus-terusan dikonsumsi oleh publik. Ini tentang Aqsal Madinah. Jadi zaman dulu ceritanya begini. Nabi Isa diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk menyebarkan tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Isa mempunyai murid. Muridnya ini diutus ke sebuah kampung untuk menyebarkan agama Islam. Muridnya ini 3. Kemudian ditolak oleh orang kampung. Tapi alhamdulillah di kampung itu ada rajulun yas'a. Siapa? Rajulun yas'a ini menurut Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Marah Labid atau yang dikenal dengan Tafsir Munir, namanya Habibun Najjar. Siapa namanya? Habib An-Najjar. Habib ini Habib asli pakai sod. Ini Habib pakai Habib An-Najjar, namanya Habib. Diutus 3 utusan oleh Nabi Isa, ditolak oleh orang kampung. Tetapi di kampung itu ada seseorang yang adanya di pojok, kemudian mengajak orang kampung itu untuk menerima utusan Nabi Isa. Qala ya qaumi ittabi'ul ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum. Ikuti ini 3 utusan.
Al-mursalin, kata Syekh Nawawi di dalam tafsir Munir, al-mursalin itu alladzina adharud dalila wa awdahu lakumus sabila, orang-orang yang membawa dalil. Habib An-Najjar mengajak orang-orang kampung Imtaqiyah untuk mengikuti orang-orang yang membawa dalil. Man adharu alladzina adharud dalil wa awdahu lakumul sabil, orang-orang yang memberikan dalil, orang-orang yang menjelaskan jalan. Kalau ada orang yang berbicara tentang kebenaran, dia membawa dalil, pegang. Kalau ada orang datang membawa kebenaran tanpa adanya dalil, tolak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan kau ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Ada orang ngaku-ngaku miskin ke RT, atau jangan ke RT, ngaku miskin di rumah sakit, betul apa tidak? Saya miskin, kata petugas rumah sakit, mana dalilnya? Dalilnya harus bawa